Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi nih di channel kesayangan kita. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang penting banget buat para pecinta burung, khususnya kenari. Siapa sih yang nggak mau punya kenari sehat, gacor, dan rajin berkicau? Pasti mau semua kan? Nah, tapi gimana kalau tiba-tiba kenari kesayangan kita kelihatan lemas, nggak seaktif biasanya? Bahkan suaranya sampai serak atau nggak mau berkicau sama sekali? Duh, pasti khawatir banget ya. Jangan panik dulu guys. Di video kali ini kita bakal bahas tuntas tentang ciri-ciri kenari yang lagi sakit, dan gimana cara ngatasinya dengan mudah. Jadi tonton video ini sampai habis ya, jangan di skip-skip biar gak nyesel di kemudian hari. Teman-teman, salah satu ciri utama kenari yang lagi sakit adalah perubahan suara kicauannya. Kalian pasti udah hafal banget kan gimana suara merdu si kenari kesayangan. Nah, kalau tiba-tiba suaranya berubah jadi serak, pelan, atau bahkan sampai nggak mau berkicau sama sekali, wah, itu tandanya harus langsung kita waspadai. Kenari yang sehat itu biasanya punya tenaga ekstra buat berkicau sepanjang hari. Mereka kayak nggak kenal lelah buat ngeluarin suara merdu dan menghibur kita. Tapi, ketika mereka lagi sakit, tenaga mereka terkuras buat melawan penyakitnya. Makanya, jangan heran kalau mereka jadi lebih pendiam dan nggak seaktif biasanya. Selain itu, beberapa penyakit juga bisa secara langsung menyerang organ pernapasan kenari, guys. Misalnya, infeksi saluran pernapasan atau adanya sumbatan di tenggorokan. Nah, kalau udah begini, mereka bakal kesulitan buat bernapas, apalagi buat berkicau. Jadi, jangan pernah sepelein perubahan suara kicauan kenari ya. Segera periksa ke dokter hewan kalau kalian merasa ada yang gak beres dengan si kenari. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Yuk, sayangi kenari kita dengan selalu memperhatikan kesehatannya. Teman-teman, selain perubahan suara, perubahan nafsu makan dan minum kenari juga jadi tanda penting yang gak boleh kita sepelein. Bayangin deh, kalau kita lagi sakit, pasti nafsu makan kita juga ikutan menurun, kan? Nah, sama halnya dengan kenari. Kalau biasanya kenari kita lahap banget makan biji-bijian kesukaannya, tapi tiba-tiba jadi ogah-ogahan atau bahkan gak mau makan sama sekali. Wah, itu alarm bahaya tuh. Bisa jadi ada masalah dengan sistem pencernaannya, guys. Begitu juga dengan minumnya. Kenari yang sehat biasanya punya pola minum yang teratur. Tapi, kalau tiba-tiba mereka jadi lebih sering minum dari biasanya, atau malah sebaliknya, jadi jarang banget minum, kita patut curiga nih. Bisa jadi ada masalah dengan ginjalnya atau dehidrasi. Perubahan nafsu makan dan minum ini sebenarnya alarm alami dari tubuh kenari, buat ngasih tahu kita kalau ada yang nggak beres di dalam tubuhnya. Jadi, jangan pernah diabaikan ya. Segera konsultasikan ke dokter hewan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Teman-teman, pernah nggak sih lihat kenari dengan bulu yang kusam, acak-acakan, atau bahkan rontok? Duh, pasti kasihan banget ya ngelihatnya. Selain bikin penampilannya jadi kurang menarik, bulu yang nggak sehat juga bisa jadi tanda kalau kenari kita lagi sakit loh. Kenari yang sehat biasanya punya bulu yang halus, bersih, dan tertata rapi. Mereka rajin banget bersihin bulunya sendiri biar selalu terlihat kinclong. Nah, kalau tiba-tiba bulunya jadi kusam, berdiri, atau rontok, itu tandanya ada yang nggak beres dengan kesehatannya. Beberapa penyebab bulu kenari jadi nggak sehat antara lain karena infeksi parasit, jamur, bakteri, atau bahkan karena stres. Kekurangan nutrisi juga bisa jadi penyebabnya loh. Jadi, jangan anggap sepele masalah bulu kenari ya. Segera tangani dengan tepat agar kenari kita bisa kembali sehat dan tampil prima dengan bulu yang indah. Teman-teman, setiap makhluk hidup pasti punya kebiasaan dan tingkah laku yang khas, termasuk kenari. Kita sebagai pemiliknya pasti udah hafal banget dong gimana tingkah laku si kenari kesayangan. Bener gak? Nah, perubahan sikap yang gak biasa dari kenari ini juga bisa jadi tanda kalau mereka lagi gak sehat loh. Misalnya nih, biasanya kenari kita aktif banget loncat sana-sini di dalam kandang, tapi tiba-tiba jadi lebih banyak diam di satu tempat. Nah, itu patut dicurigai. Atau, biasanya mereka semangat banget nyapa kita dengan kicauan merdu, tapi tiba-tiba jadi lebih pendiam dan gak responsif. Wah, itu juga harus diwaspadai. Perubahan sikap ini bisa jadi bentuk kelelahan karena mereka lagi fokus melawan penyakit yang menyerang tubuhnya. Jadi jangan diabaikan ya guys.
Segera cari tahu penyebabnya, dan berikan penanganan yang tepat agar kenari kesayangan kita bisa kembali sehat dan ceria seperti sedia kala. Teman-teman, coba deh perhatikan cara kenari kita bernapas. Biasanya mereka bernapas dengan tenang dan teratur. Tapi, kalau tiba-tiba napasnya jadi cepat, tersengal-sengal, atau bahkan sampai mengeluarkan suara aneh kayak ngorok atau batuk, wah itu bahaya banget. Gejala-gejala ini bisa jadi tanda kalau kenari lagi mengalami masalah pernapasan serius, guys. Misalnya, infeksi saluran pernapasan, pneumonia, atau bahkan asma. Penyakit-penyakit ini bisa menyerang sistem pernapasan kenari dan mengganggu asupan oksigen ke dalam tubuhnya. Kalau dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini bisa berakibat fatal loh. Makanya, jangan pernah menunda buat membawa kenari ke dokter hewan kalau mereka menunjukkan gejala-gejala susah napas atau batuk. Teman-teman, selain ciri-ciri yang udah kita bahas sebelumnya, ada satu hal lagi yang nggak boleh kita lewatkan, yaitu memperhatikan kotoran kenari. Walaupun terkesan sepele, tapi kotoran kenari bisa ngasih tahu banyak hal tentang kondisi kesehatannya loh. Kotoran kenari yang sehat biasanya berbentuk padat, berwarna hitam dengan sedikit putih, dan nggak berbau menyengat. Nah, kalau tiba-tiba kotorannya berubah jadi encer, berlendir, atau bahkan bercampur darah, wah itu alarm bahaya tuh. Perubahan warna, tekstur, dan bau kotoran kenari bisa jadi tanda adanya masalah pencernaan, infeksi bakteri, atau bahkan penyakit serius lainnya. Makanya, jangan pernah menganggap remeh perubahan kotoran kenari ya. Segera konsultasikan ke dokter hewan untuk mendapatkan diagnosis dan penanganan yang tepat. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa ciri-ciri kenari yang lagi sakit dan cara mengobatinya. Ingat, semakin cepat kita mendeteksi penyakitnya, semakin besar juga peluang kenari kesayangan buat sembuh dan kembali sehat seperti sedia kala. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan kandang kenari, memberikan makanan dan minuman yang bergizi, serta rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter hewan. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman pecinta burung lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.